Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama saya ajak untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Namun saya hanya akan membaca ayat 17 saja. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka kemudian Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tema untuk kita renungkan pada kesempatan ini adalah apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, dalam satu survei yang dilakukan di Amerika dikatakan bahwa setiap bulan itu ada sebanyak 2.000 hamba Tuhan itu meninggalkan ladang pelayanan dan kemudian mereka tidak kembali ke ladang pelayanan tersebut. Dari sini kita bisa melihat betapa sangat sulitnya di dalam melayani Tuhan itu bagi sebagian orang tentunya. Nah, Rasul Petrus itu pernah mengalami hal-hal yang demikian. Dia tahu apa artinya keinginan untuk berhenti dari melayani Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 22 ayat 33 ketika mereka sedang mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan Yesus. Dikatakan di sana bahwa Petrus itu sedikit membual ya, bahwa dia akan mengikuti Yesus sampai ke penjara, bahkan dia rela mati untuk Yesus. Tetapi saudara-saudara, tidak berapa lama setelah itu dia kemudian menyangkali Yesus bahkan sampai 3 kali. Yang dicatat di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai dengan ayat 62. Jadi Petrus di sini ingin berhenti, dia mau melarikan diri, kemudian dia bersembunyi. Karena kita tahu bahwa Petrus kehilangan semangat dan beberapa murid itu kemudian kembali meneruskan pekerjaan yang mereka lakukan sebelum mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Namun Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Yesus ketika dia bangkit, dia kemudian mengejutkan murid-muridnya ketika mereka sedang mencari ikan di Danau Galilea. Dan dalam pertemuan mereka kemudian Yesus mengajukan kepada Petrus salah satu pertanyaan yang sangat penting atau paling penting, dan pertanyaan yang sebenarnya menusuk. Yang menurut seorang yang bernama Dave Earley itu adalah sebuah pertanyaan yang juga sangat berbahaya atau pertanyaan paling berbahaya yang pernah ditanyakan oleh Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17 mencatat bahwa 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan 3 kali Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." 3 kali Yesus membalas dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, skenario ini saudara yang kemudian diringkaskan oleh Yohanes dalam 3 ayat pendek yang menunjukkan kepada kita bahwa inti dari pelayanan yang efektif akan selalu berupa aliran yang meluap dari hubungan kasih kita dengan Tuhan Yesus. Kalau misalnya Petrus berharap akan melakukan sesuatu yang baik di masa depan, maka hal itu hanya karena kasihnya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang bernama Oswald Chambers, dia berkata bahwa pertanyaan Tuhan selalu mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Jarang tetapi barangkali sekali di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia akan memojokkan kita, di mana dia akan membuat kita bersedih hati dengan pertanyaan-pertanyaannya yang menusuk hati. Kemudian kita akan menyadari bahwa kita mengasihi dia jauh lebih dalam daripada yang bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Bapak Ibu, Yesus bisa saja menanyai Petrus dengan berbagai-bagai pertanyaan pada waktu pertemuan mereka di Galilea itu. Mungkin seandainya kalau kita berada dalam posisi Yesus,
Mungkin kita akan bertanya kepada Petrus demikian, "Mengapa engkau menyangkali aku?" Atau mungkin kita akan bertanya, "Apa yang engkau pikirkan saat itu, saat melakukan penyangkalan itu?" Atau mungkin akan ada pertanyaan, "Apa yang akan engkau katakan mengenai dirimu sendiri?" Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi ternyata bukan itu sudut pandang yang diambil oleh Tuhan Yesus. Dia justru bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, saudara-saudara, bahwa kasih akan Yesus itu merupakan satu-satunya motif bagi pelayanan yang akan bertahan terhadap kesulitan dan juga cobaan. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Perhatikan bahwa dia mengajukan pertanyaan ini sebelum kemudian memberikan amanat kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Nah, di sini saudara, Yesus ingin supaya Petrus dan juga kita semua dalam hal ini tidak melupakan bahwa kriteria utama untuk pelayanan yang efektif dan kemudian bertahan itu adalah mengasihi Dia di atas segala-galanya. Mungkin terlalu sering kita mengandaikan bahwa persyaratan utama untuk melayani Yesus dengan baik itu adalah bakat yang hebat, talenta yang besar, atau yang lain-lainnya. Tetapi saudara, Petrus dan kebanyakan para murid itu adalah kaum nelayan biasa dari daerah yang terbelakang dari Galilea. Mereka itu bukan siapa-siapa sebelum Yesus memanggil mereka. Jadi dari sini saudara-saudara, persyaratan utama untuk membuat perbedaan itu bagi Yesus itu adalah memiliki hubungan kasih dengan Dia, memiliki hubungan kasih dengan Yesus. Yesus bahkan mengulang sekali lagi pertanyaan ini 3 kali karena Dia ingin supaya konsepnya itu dipahami dengan baik, dengan benar, bahwa tidak ada yang lebih penting dari hubungan kita dengan Dia, yaitu dengan Yesus Kristus. Setelah peristiwa ini saudara, kita tahu bahwa Petrus kemudian lahir menjadi seorang yang sangat-sangat luar biasa, yang kemudian dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 bahwa pada suatu waktu dia tampil dengan sangat menakjubkan. Dia berkhotbah dan 3.000 orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang kemudian membuat Petrus itu menjadi berubah adalah karena ia menemukan kasihnya yang menyala-nyala akan Yesus, dan kemudian dia terus membangun hubungan tersebut. Dari sini kita belajar saudara bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah itu hanyalah merupakan cerminan dari hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ingin dimampukan untuk melakukan hal-hal besar, kita perlu memiliki hubungan yang besar. Jika kita ingin memiliki pelayanan yang kuat, maka kita juga harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kiranya kisah daripada Petrus ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua di dalam kita melayani Tuhan. Seorang bernama Richard Tow berkata bahwa pelayanan itu tidak berawal dari kasih akan sesama. Pelayanan itu dimulai dari kasih akan Allah, dan kasih itu mengalir kepada sesama. Jika kita melayani hanya karena kasih manusiawi akan sesama, maka kita akan mencari perkenanan dari manusia dan bukan perkenanan Allah. Kita pada akhirnya tidak akan membantu mereka dan juga tidak akan melayani tujuan Allah. Namun jika segala sesuatu dimulai dari cinta yang kudus kepada Tuhan, kita akan mengasihi manusia dan kita akan melayani kepentingan terbaik mereka. Bukan selalu yang mereka pikirkan atau yang selalu mereka inginkan, melainkan selalu kepentingan terbaik mereka. Tidak ada yang bisa menjaga pelayanan tetap pada tujuan sejatinya selain kasih yang mendalam akan Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita bertahan melewati saat-saat sulit selain pengabdian yang tulus kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.